Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasriful khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wala quwwata illa billah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Muhasabah atau mengoreksi diri adalah melihat pada amalan yang telah dilakukan oleh jiwa, lalu mengoreksi kesalahan yang dilakukan dan menggantinya dengan amalan-amalan yang soleh. Setiap orang memiliki kesalahan, setiap orang pernah bermaksiat, dan kewajiban kita adalah meminimalisir dan mengurangi hal-hal yang buruk tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hasyr ayat 18-19. Inilah yang menjadi dalil agar kita harus mengoreksi diri kita atau bermuhasab. Jika tergelincir dalam kesalahan, maka dikoreksi dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berpaling dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, maka berusaha keras untuk memenuhinya dengan sempurna dan meminta tolong pada Allah untuk dimudahkan dalam ibadah. Lihatlah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dimudahkan dalam ibadah. Seperti dalam hadis riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau pernah memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, Allah inilah uhibbuk, Allah inilah uhibbuk. Wahai Mu'adz, ini Allah sesungguhnya aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda, aku memberikanmu nasihat wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung solat bacaan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik. Pada hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis 1522. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa mudah melakukan ibadah kepada Allah dan menjauhi maksiat. Ayyuhal muslimun, apa manfaat muhasabah? Pertama, meringankan hisab kita pada hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat nanti. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Haqqah ayat 18. Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu rahimahullah mengatakan, mukmin itu rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri, enggan mengoreksi dirinya. Semoga Allah merahmati orang dan hamba-hamba yang selalu bermuhasabah diri, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terus bisa berada dalam petunjuk Allah. Caranya bagaimana? Bagaimana disebutkan oleh Al-Baydawi rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa seseorang bisa terus berada dalam petunjuk jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Ketiga, mengobati hati yang sakit, karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh melainkan dengan bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima, membuat diri tidak takabur atau sombong. Cobalah lihat apa yang dicontohkan oleh Muhammad ibn Wasi rahimahullah ketika beliau berkata, "Lau kana lidzunubi riyahun ma qadara ahadun ay yajlis 'alai." Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada seorang pun yang ingin dekat-dekat duduk dengan. Keenam, seseorang akan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dalam Tabyiinu Katbil Muftari halaman 263, Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah, beliau terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faidah.
Kalau kita menemuinya, pasti beliau mengisi dengan menyalin, membaca, ataupun belajar. Maka hendaklah diri kita selalu bermuhasabah pada Allah. Baik diri kita itu sebagai orang alim, orang bodoh, atau guru sekali. Jangan sampai amal ibadah kita menjadi amilatun nasibat, tasla naran hamiyah, bekerja keras lagi kepayahan, malah memasuki api yang sangat panas atau neraka. Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, banyak orang yang mengira dirinya telah beramal, akan tetapi amalan tersebut karena sombongnya memasukkan orang tersebut kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mengoreksi diri kita sendiri ataupun bermuhasabah hukumnya wajib, terutama dalam mengoreksi diri kita dalam hal-hal yang haram. Jika masih berinteraksi dengan riba, maka berusaha untuk beripas diri. Jika pernah melakukan maksiat, maka berusaha untuk menghindari. Dalam perkara lainnya yang tidak mungkin Anda koreksi atau melainkan harus ditinggalkan, seperti minum minuman keras, atau memandang yang bukan mahram, atau hal-hal yang lain yang tidak enak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata tarafayyin nahar wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Ketiga, yaitu mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukan. Contohnya, sibuk dengan permainan, menonton yang sia-sia, ataupun mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan, apa yang telah dilakukan oleh kaki, tangan, pendengaran, penglihatan, lisan, apakah menyakiti orang lain atau menyakiti keluarga, teman, serta mengoreksi diri dari niat, yaitu bagaimana niat kita dalam beramal, apakah lillah atau li ghairillah, karena niat itu bisa berubah, terombang-ambing. Karenanya hati itu disebut qalb karena seringnya terombang-ambing. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita, memudahkan kita, serta memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat kita. Semoga Allah memberikan kita kemudahan meluruskan niat kita dan memasukkan kita ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.